Haleluya, salam bahagia. Kita jumpa lagi di TV Pantai Costa dengan tema The Pastor atau Gembala. Bahasan kita adalah 6 kebutuhan dan harapan jemaat pada seorang gembala. Apa saja sebenarnya yang dirindukan, dibutuhkan, diperlukan oleh jemaat terhadap gembalanya. Kita akan melihat 6 poin penting ini. Ini pelajaran penting bagi saya dan teman-teman sebagai gembala. Yang pertama, pastoral ministry. Yang dirindukan dan disukai dan dicari oleh jemaat pada gembalanya adalah memiliki khotbah yang jelas, dapat dimengerti, penuh urapan, ada kuasa dan ada mujizat. Tepat menjawab kebutuhan rohani jemaat. Di sana sini kita mendengar banyak keluhan jemaat tentang seorang gembala. Karena memang seorang gembala itu harus memberikan makanan yang tepat, cocok dengan kebutuhan jemaat yang dapat menjawab tantangan zaman. Nah, kita melihat di dalam Yeremia 23 ayat 4, Tuhan berkata, "Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun." Demikianlah firman Tuhan. Kita melihat ayat ini merupakan ayat yang menjadi harapan Tuhan atas gembala-gembala, supaya mereka dapat membuat jemaat itu tidak takut, tidak hilang seekor pun, dan tidak terkejut. Artinya bahwa seorang gembala harus memastikan bahwa pelayanannya, penggembalaannya itu aman, damai, dan bahkan tuntutan Tuhan ini supaya tidak hilang seekor pun. Jemaat pun demikian, rindu sekali seorang gembala yang membimbing, memimpin dan mengarahkan dia adalah seorang gembala yang mampu menjamin keamanan rohaninya. Mari kita sebagai gembala dapat berupaya untuk dapat membangun diri, membangun pelayanan sebaik mungkin berdasarkan terang firman Tuhan. 2. Pastoral counseling. Jemaat merindukan gembala yang melayani dia adalah seorang yang cerdas, pintar, dapat menjawab pertanyaan dan dapat memberi solusi alkitabiah terhadap masalah-masalah. Jemaat begitu banyak sekali masalah, problem, tantangan. Mereka rindu sekali gembala yang memimpin mereka adalah gembala yang mampu menjawab tantangan, mampu memberikan jawaban yang lugas, yang dapat dipahami dan dimengerti oleh jemaat. Ini pasti akan memberi kepuasan spiritual, kepuasan jiwa bagi jemaat yang dia pimpin. Bila kita baca Yeremia 3 ayat 15, Tuhan berkata, "Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian." Kita lihat bahwa Tuhan akan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya. Otomatis kalau gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya adalah gembala-gembala yang mengikuti kehendak Tuhan, yang tidak menjalankan prinsip-prinsip manusiawi atau mengutamakan hikmat-hikmat dunia, kecerdasan-kecerdasan manusiawi, tetapi seorang gembala yang cocok dengan hati Tuhan. Sudah dapat kita pastikan hamba Tuhan ini, gembala ini hidup dalam doa, penyerahan, dan juga membawa hidupnya dekat selalu dengan Tuhan. Dan gembala itu akan menggembalakan jemaat atau domba-domba itu dengan pengetahuan dan juga pengertian. Inilah yang dirindukan oleh jemaat. 3. Pastoral care. Dapat memberikan kasih, pembelaan, pendampingan pada jemaat dalam sakit, penderitaan, dan kondisi sulit. Pastoral care. Seorang gembala sangat dibutuhkan oleh jemaat ketika jemaat itu dalam derita,
dalam susah, dalam kemiskinan, dalam sakit. Sangat dirindukan dan sangat diharapkan oleh jemaat Tuhan. Seorang gembala ketika mereka sakit, gembala ada di sisinya. Ibu gembala ikut mendampingi. Ketika ada dalam penderitaan, seorang gembala hadir. Ketika dalam kondisi tersulit dalam keluarga dan dalam hidup pribadi, gembala tidak jauh, tapi memberikan pendampingan, perhatian, dan memberikan kepedulian yang sangat-sangat dekat. Inilah harapan daripada jemaat kepada gembalanya. Puji Tuhan, kita baca di dalam Alkitab Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kita perhatikan bahwa ayat ini sangat menekankan tentang care, kepedulian seorang gembala pada domba gembalaannya. Bagaimana dia menghimpun semua anak domba dengan tangannya, dengan kasih sayang, dengan penuntunan yang manis, dan bahkan anak-anak domba di pangkunya. Ini berbicara soal perhatian yang sangat mendalam terhadap jemaat. Perhatian seorang gembala terhadap domba-dombanya di pangkunya. Tanda sayang, tanda kasih. Dan kemudian induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi bukan cuma sekedar kepedulian, tetapi hati ikut terlibat. Perasaan spiritual ditumpahkan, memberikan pembelaan, penjagaan yang total kepada jemaat. Inilah yang dibutuhkan dan dirindukan oleh jemaat terhadap gembalanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di sini kita lihat seorang gembala akan lebih mengutamakan domba-domba daripada dirinya sendiri. Bahkan contoh teladan yang diangkat oleh Yesus adalah dirinya yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, betapa besar tanggung jawab dari seorang gembala itu. Kemudian 4, pastoral integrity. Dapat mempraktekkan kehidupan moral yang menjadi teladan bagi jemaat. Ketika seorang gembala ketahuan atau seorang gembala memiliki nilai-nilai moral yang rendah, maka ia tidak akan memiliki kekuatan untuk membawa domba-domba jemaat Tuhan itu kepada moral, sikap diri, kelakuan yang lebih baik. Tetapi apabila seorang gembala itu menjadi teladan dalam moral, dalam perilaku, dan dalam integritasnya, maka gembala itu akan begitu kuat dalam pengajarannya, begitu kuat dalam kepemimpinannya. Tetapi kalau moralnya sudah jatuh, maka seorang gembala tidak akan memiliki kekuatan untuk memberikan pengajaran, karena keteladanannya sudah hancur. Inilah yang paling dirindukan oleh jemaat terhadap gembala yang memimpin dia. Maka kita sebagai pemimpin spiritual, mari kita menjaga diri dengan baik, menjaga pikiran kita dengan seksama, dan menjaga hati kita secara total, supaya kita ada dalam kondisi moral yang prima dan kondisi spiritual yang kuat. Puji Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 78 ayat 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Di sini kita lihat ada kolaborasi hati dan juga otak.
yaitu ketulusan hati, integritas yang terpuji, dan disertai dengan kecakapan untuk mengayomi, untuk memimpin, untuk menerapkan kasih. Dan apabila gembala ada pada posisi yang seperti ini, maka pelayanannya akan kuat, berkualitas, dan memiliki nilai tinggi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang dia layani. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik. Kita melihat bahwa di sini ada kekuatan moral dan juga ada chemistry antara gembala dan domba-domba. Chemistry, hubungan ini, komunikasi yang baik ini sangat perlu untuk ketajaman pelayanan, sangat penting untuk kualitas pelayanan seorang gembala. Puji Tuhan, haleluya. 1 Timotius 3 ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Dan kondisi dan kekuatan integriti ini juga mesti ada dalam kehidupan keluarga. Kalau keluarganya baik, anak-anaknya baik, istri ataupun suami istri baik, maka itu adalah modal yang sangat besar bagi seorang gembala dalam kepemimpinan di dalam jemaat. 5. Pastoral family. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi, sebelum seorang gembala memimpin jemaat yang lebih besar, dia harus sudah mampu dan sanggup, dan dia sudah harus lulus memimpin keluarganya sendiri. Dari lingkup suami istri, dan kemudian lingkup ke bawah kepada anak-anak dan cucu-cucu, itu harus menjadi teladan. Jika keluarga itu terpimpin dengan baik, maka itu akan memberikan pengaruh yang besar, dampak yang luar biasa pada kepemimpinan spiritual di dalam jemaat. Dan mari kita sebagai pemimpin-pemimpin spiritual, kita gembalakan, kita berikan perhatian, pendampingan dan perhatian yang sungguh terhadap keluarga kita. Karena jika kita sanggup menggembalakan keluarga kita, puji Tuhan, saya yakin kita akan sanggup memberikan penggembalaan kepada jemaat yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, yang paling terakhir, pastoral praying. Siap mendoakan jemaat di segala waktu, memiliki kemampuan untuk bersyafaat, duduk di kaki Tuhan, berdoa. Ini adalah kunci dari pelayanan penggembalaan yang sukses. Boleh pintar, cerdas, memiliki skill yang di atas rata-rata, tapi yang terpenting di sini adalah kekuatan spiritual, kekuatan doa. Bisa saja seseorang memiliki kemampuan untuk berkhotbah dengan baik, bisa saja dia memiliki kemampuan mengajar dengan cara yang luar biasa mengagumkan, tapi jika tidak dilandaskan dengan doa, maka kekuatannya akan direduksi begitu banyak, akan begitu kurang nilai spiritualnya. Puji Tuhan, dalam Kisah 20 ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Pelayanan Paulus adalah pelayanan yang disertai dengan linangan air mata, dengan doa, dan ini memberikan dia pencapaian yang luar biasa dari seluruh pelayanan, dari seluruh perjalanan Injil yang dia lakukan. Inilah 6 pokok penting
yang dibutuhkan dan diharapkan dari seluruh jemaat terhadap gembalanya. Saya rinci kembali 6 kebutuhan dan harapan jemaat pada gembala-gembala atau pemimpin rohaninya. Yang pertama, pastoral ministry. Yang kedua, pastoral counseling. Yang ketiga, pastoral care. Yang keempat adalah pastoral integrity. Yang kelima ialah pastoral family. Dan yang terakhir, pastoral praying. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung, dan berkat Tuhan berlaku atas kita. Haleluya. Haleluya. Shalom. Salam bahagia. Mari bergabung bersama dalam pelayanan yang luar biasa TV Pantekosta, Voice of Pentecost. Untuk itu, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like untuk maju bersama, melayani bersama. Tuhan memberkati. Amin.